Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih dan terus memberikan kenikmatan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Para ulama rahimani wa rahimakumullah jamaah membawakan sebuah hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antara hadis yang dibawakan oleh mereka adalah hadis yang muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya, dari Abu Waqid Al-Laythi Al-Harits bin Auf, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kali sedang duduk bermajlis dengan para sahabatnya. Kemudian ketika itu ada tiga orang datang ke majelis itu. Datang atau lewat. Dua orang masuk ke dalam majelis itu, sedangkan yang satu pergi, tidak ikut ke dalam majelis tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus meneruskan pembicaraannya, meneruskan pelajarannya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan seperti ini, Al-ukhbirukum an nafar salat. Maukah aku beri informasi kepada kalian tentang tiga orang yang tadi lewat. Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah ilaihi. Salah satu di antara mereka mendekat masuk ke majelis sampai duduk di tempat yang kosong. Mendekat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk. Dia sudah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun mendekat kepada dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkiaskan orang yang mau duduk masuk mengikuti pengajian lebih dekat kepada Nabi SAW atau lebih dekat kepada ustaznya, itu disamakan dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ada pun yang lain itu dia malu duduk di belakang atau di depan. Isin lelegan kemudian tangguri menek atau boten kewenangan ustaz. Isin itu apa Pak? Isin dirasa isin insyaallah baik. Dia malu. Apa fastahya Allah minhu. Ada orang yang duduk di belakang itu dia malu, maka Allah malu dari dia. Wa amal ada orang yang ketiga fa'arada, yang tidak gabung dengan majelis itu, dia berpaling fa'arada, maka Allah pun ikut berpaling dari orang tersebut. Jadi kaidah mengatakan al-jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Semakin dia mendekat maka Allah akan semakin dekat dengan dirinya, semakin dia menjauh Allah juga akan menjauh dari orang tersebut. Dan kita tidak mengatakan orang yang pergi dari hubungan majelis itu adalah orang yang jauh dari Allah, tidak. Kita tidak berani mengatakan itu. Tapi kita insya Allah, mudah-mudahan kita yang duduk di majelis ini adalah bentuk upaya kita mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah pun dekat kepada kita. Rahmatnya dekat, pertolongannya dekat, keberkahannya juga dekat dari majelis ini. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan putri-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada pembahasan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika putrinya menikah, beliau tidak lepaskan begitu saja, tapi masih beliau perhatikan putrinya apa. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib, menantu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, beliau itu apa? Mengirimkan perlengkapan sederhana. Ada sebuah selimut, ada bantal yang terbuat dari kulit dan serabut kurma, ada dua alat penggiling, ada sebuah kantong air dan dua kendi. Artinya orang tua itu tidak mengapa
membantu perkakas rumah anaknya kapan? Ketika mereka menikah. Ya. Biasanya orang menikah itu awal pernikahan ini buat duit apa? Saya juga seperti itu. Maka kita menikah, batal itu satu atau dua orang. Sekarang batal ada kan? Ya kan? Sampai seperti itu Pak. Tidak punya apa-apa. Saya itu dulu pas pertama menikah, istri saya bawa ke perantauan. Ya begitu istri datang, kita belanja bareng-bareng. Ya kan? Beli magicomnya, beli wajannya, beli kompornya. Ketika itu sebelumnya tidak punya apa. Dan tidak masalah bagi orang tua yang melihat kondisi anaknya ketika masih menikah kok perabotannya masih kurang, dan ini perlengkapan utama dalam rumah, menyebut selimut, keluar selimut kan diambil belas lagi, bantal juga seperti itu, 2 alat penggiling untuk makan. Kalau nggak ada 2 alat penggiling mau makan repot. Gantung itu harus ditumbuk terlebih dahulu, biar apa? Biar bisa dimasak. 2 kantong air ya ceret lah kalau sekarang ya. Penting sekali. Maka ini menunjukkan bahwa dianjurkan mempermudah urusan pernikahan. Orang tua kalau mau bisa bantu semuanya itu bantu, tidak masalah. Bantu pernikahan anaknya. Dan tidak masalah juga seorang orang tua membantu pernikahan putrinya dengan apa? Tidak membebankan semua biaya pernikahan kepada calon suami. Oke. Sebab apa? Biasanya orang tua, biasanya suami yang baru awal-awal menikah lagi itu masih muda, yang baru lulus dari kuliah, baru keterima kerja, ya kan? Belum punya banyak harta, perabotnya masih terbatas, maka tidak masalah seorang mertua atau orang tua membantu kehidupan mereka. Ini termasuk ma'ruf, perbuatan baik yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, walimah pernikahan Fatimah radhiyallahu taala. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa perempuan itu atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meringankan mahar, tidak terlalu membebankan jumlah mahar yang banyak kepada suami. Walimah pernikahan Putri Rasulullah SAW sederhana. Adalah Fatimah itu adalah Sayyidatun Nisa'il Jannah, penghulunya, ketuanya wanita ahli surga. Walimahnya sederhana, tidak mewah. Bukan berarti walimah mewah jelas, tidak. Monggo, tapi ada contoh di sana. Kalau mau sederhana, ada contohnya. Siapa itu? Fatimah radhiyallahu taala. Buraidah salah seorang sahabat Nabi SAW berkata, ketika Ali radhiyallahu taala anhu melamar Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pernikahan itu harus ada walimahnya, tidak boleh diam-diam, tidak boleh sembunyi-sembunyi, harus diumumkan. Dan salah satu bentuk mengumumkan pernikahan adanya walimah. Walimah itu undang-undang orang untuk makan. Maka saat Nabi Waqqas ketika itu mengatakan, saya yang urut kambing, maksudnya urut kambing untuk sebelah makan bareng dagingnya. Yang lain mengatakan, saya yang urut gantungnya. Yang lain saya urut ini, saya urut ini. Jadi ada ta'awun di situ, ada saling membantu. Dan masyarakatnya seperti pakai waktunya, tapi besok dikembalikan. Dibagi. Kalau mau menikah, ini masya Allah si A, bahasanya nitip daging ayam selama kilo ke si C. Si C masya Allah kasih
mungkin masuk hadis kita mampu saling memberikan hadiah kalian maka akan saling mencintai. Kalau dikasih dia kasih, kalau dikasih dia kasih. Yang lebih utama walimah itu dilakukan ketika memang sudah gabung satu rumah antara suami dan istri. Misalnya kalau ada sekarang misalnya ada laki-laki dan wanita mau menikah, tapi ada perjanjian kita belum serumah dulu ya karena si laki-laki mau mengurus studinya, perempuan juga mau mengurus studi. Walimahnya kapan? Besok ketika sudah selesai. Akadnya kapan? Sekarang nggak masalah akadnya. Walimahnya besok nggak masalah. Tidak harus sama antara akad dengan walimah. Seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan Ali dan Fatimah. Kita juga seperti itu. Kalau seandainya anak kita menikah, kita orang tua selain sibuk ngurus anak mau nikah, bisa sibuk orang tua kami. Saya kalau menikah dulu pas nikah saya sama istri itu, saya sibuk banget malah berdoa saya. Malam itu kita buat saya masa desain seperti itu. Nah, selain sibuk seperti itu, juga sibukkan diri untuk berdoa. Sibukkan diri untuk berdoa. Baik. Bagaimana pernikahan Ali dan Fatimah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali radhiyallahu anhu, jangan engkau lakukan sesuatu sebelum bertemu denganku. Jangan diapa-apakan sebelum bertemu denganku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air, kemudian beliau berwudu dengan air tersebut, lalu menuangkan air wudunya kepada Ali bin Abi Thalib sambil berdoa, Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima. Ya Allah, berkatilah keduanya dan berkatilah bersama anak mereka. Jadi yang inti kalau kita melihat doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah doa keberkahan untuk mempelai. Doa keberkahan, bukan sakinah mawaddah warahmah ya. Itu ya nggak sama sih. Tapi kalau kita melihat konteks hadisnya, itu doanya isinya keberkahan. Ini yang untuk Ali dan Fatimah. Ada doa lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang kaya raya, memang tidak bisa miskin seperti sahabat. Beliau termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf ketika menikah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan apa? Barakallahu laka. Semoga Allah memberkati cinta, tapi mau dengan mana? Selain itu ada sahabat yang lain menikah, Nabi mendoakan, insya Allah ini ya sudah hafal sebagian, kalau sebagian belum hafal ini dihafalkan. Baik sekali. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kenapa Pak? Kenapa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka, semoga Allah memberkatimu. Barakallahu alaika, keberkahan Allah terus-menerus ada untuk dirimu. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kebaikan. Doanya singkat tapi maknanya dalam sekali. Kalau kita kupas sedikit demi sedikit, masya Allah, dalam sekali. Keberkahan dalam apa? Pertama, keberkahan dalam kehidupan pribadi suami ataupun istri. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pernikahan itu sebagai sumber kebaikan, menjadikan pernikahan itu sebagai sumber ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan batin. Pulang kerja suami capek, lihat istri di rumah, masya Allah, tambah capek. Tak seperti itu. Pernikahan yang baik adalah ketika suami pulang kerja, semuanya
mau yang dingin atau yang panas, mau teh atau kopi. Kalau sudah punya kebiasaan tiap hari dibikin teh, ya sudah siap tehnya. Air hangat sudah siap untuk mandi. Pokoknya bagaimana dibuat suami yang berpulang kerja itu nyaman, nyaman. Dan disitulah perjuangan seorang perempuan, perjuangan seorang perempuan itu berkah dalam kehidupan pribadi mereka. Tidak sekedar hidup bersama, ya kan? Tidak sekedar hidup bersama, tapi hati dipenuhi dengan cinta dan usaha untuk meraih keridhaan Allah bersama. Ini berkah dalam kehidupan pribadi. Berkah dalam masalah rezeki juga seperti itu. Doa barakallahu laka wa baraka'alika juga mencakup masalah rezeki. Dimudahkan dalam pintu-pintu rezeki yang halal, yang thayyib, halal, thayyib dan juga mencukupi kebutuhan. Kalau sekarang ditambah lagi dan turai akeh. Tidak cuma cukup, tapi turai akeh. Saya perhatikan kalau di orang doa seperti itu akeh. Kita rezeki bukan yang banyak, tapi sing cukup, tapi turai akeh. Tapi intinya diberikan berkah dalam masalah rezeki halal, thayyib, cukupkan, jauh dari kata kesempitan, yang kita pertengkaran. Karena apa namanya Pak? Adanya harta, adanya rezeki yang cukup itu adalah faktor keharmonisan rumah tangga juga. Memang harta itu bukan sumber utama kebahagiaan, tapi termasuk bagian dari kebahagiaan. Insya Allah kalau suami istri sudah baik, rezekinya juga cukup, tambah manis dibandingkan baik tapi rezekinya sedikit. Nah, berarti yang sedikit tidak baik, selama itu halal, alhamdulillah. Kemudian berkah dalam masalah keturunan. Insya Allah kita punya anak, anaknya adalah anak yang soleh. Kalau dilihat menyenangi, ya, sebagai pendapat amal kebaikan orang tua. Dan ini masya Allah puncak dari rumah tangga Bapak, anak-anaknya sukses, menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna untuk sadar, senang sekali pasti jika melihat anak seperti ini. Sebaliknya anak yang ketika dilihat jengkel, gaweane gawe kisah orang tua ini, utang anak utang ini, sing nyotang waktu ya Allah seperti ini, itu kesengsaraan. Mungkin kalau seandainya bisa pilih, dia lebih memilih tidak punya anak daripada punya anak yang seperti ini, tidak berkah anak yang seperti ini. Kemudian keberkahan dalam masalah hubungan Allah jaga ikatan pernikahan dari hal yang merusak, perselisihan yang besar, yang berlebihan. Mengapa berlebihan besar? Iya, karena pernikahan itu tidak mungkin lepas dari perselisihan, tidak mungkin lepas dari masalah. Pasti ada masalah, tapi masalahnya tidak berlebihan, tidak berlarut-larut, dan sangat besar, tidak. Makanya kalau kita melihat orang sudah cukup antara suami dan istri, kok masih bisa mesra, kok masih bisa sayang-sayangan gitu kan manggilnya, itu jangan dilihat itunya, dilihat berapa kali dia memaafkan istrinya, dilihat berapa kali istri memaafkan suaminya. Itu pasti dibangun di atas rasa pengertian yang sangat besar sekali. Keluarga yang seperti ini bukan berarti tanpa masalah, tapi bagaimana mereka memaafkan kesalahan pasangannya, berusaha untuk mengerti pasangannya. Hubungannya tidak jenuh, ya kan? Tidak jenuh dengan istri yang satu, tidak ketemu itu terus tidak jenuh, ya kan? Berkah bagaimana tidak ada orang ketiga yang merusak hubungan antara suami istri. Berkah dalam masalah akhirat, ya kan? Karena pernikahan adalah ibadah yang sangat panjang sekali. Bukan hanya ikatan dunia, tapi menjadi jalan menuju surga. Benar Pak, pernikahan itu adalah jalan menuju surga. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, khairukum li ahlihi wa ana
sebaik-baik kalian. Ini ada sebuah ibadah yang baik, Pak. Adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Bahkan ada mengatakan suapan yang diberikan oleh seorang suami ke mulut istrinya, yang ketika sayang sekali kepada istri nanti nyuapi. Kan kita jarang nyuapi istri nanti. Terakhir kapan Pak? Nyuapi istri? Wes sebut kapan? Istri banget nanti. Ini seperti ini. Saudara, so, apalagi ketika istri, masya Allah, istri nyuapi suaminya, nyiapin ini, nyiapin itu suami itu, masya Allah, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya berkah. Dalam doa yang pendek tersirat makna yang luar biasa. Itulah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kalau doa memilih kata-kata yang pendek tapi maknanya luas sekali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perhatian kepada putrinya setelah menikah. Memang seorang anak itu ketika menikah bisa dengan orang tua, tapi bukan berarti diculuk-culuk. Enggak seperti itu. Tetap orang tua itu perhatian dengan anaknya. Nabi kita Muhammad SAW melihat rumah tangganya Utsman dan Ruqayyah. Ketika mau perang Badar, yang perang pertama dalam agama Islam, kemudian nanti ketika perang Badar, Utsman itu mau ikut perang di Badar. Ternyata Ruqayyah ketika itu sedang sakit. Maka Nabi SAW berpesan kepada Utsman, kamu tinggal di Madinah, rawat istri. Nah ini. Nabi tidak merawat anaknya. Gak mungkin rumah pemimpin, gak mungkin tinggal di Madinah. Harus pergi pemimpin, harus menyertai. Apalagi ini perang pertama, ya, misi yang pertama harus menyertai. Kalau tidak menyertai ya enggak. Akhirnya intinya ketika itu Ruqayyah meninggal dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tetap mendapatkan keutamaan itu perang padahal beliau tidak ikut. Karena apa? Ditugasi Nabi untuk menjaga anak perempuannya. Nabi itu perhatian dengan anak perempuannya. Tidak mengatakan ini jihad adalah ibadah yang paling tinggi di agama kita. Istrimu tinggalkan saja, gak usah diurus. Nanti Allah yang akan urus, ya kan? Enggak, tetap Nabi SAW menjalankan sebab agar apa? Yuk, anaknya terurus dengan adanya orang. Tidak langsung mengatakan sudah Utsman, kamu berangkat jihad, nanti Allah yang mengurus anak, yang mengurus istri. Tidak seperti itu. Baik, ini Nabi SAW perhatian kepada putrinya. Nah, kita selaku orang tua kalau seandainya sudah punya anak sudah menikah, bisa mengurus anak dengan apa? Ya, memperhatikan kesehatan anak kita. Kok setelah menikah sering batuk, ya jangan-jangan suaminya merokok terus dalam rumah. Iya. Jadi kan ini kok anak setelah menikah kok tambah kurus banget ya? Jangan-jangan kurang makannya. Perhatikan kondisi kesehatan anak. Perhatikan juga hubungan anak antara anak kita dengan pasangannya harmonis atau tidak. Diperhatikan kalau seandainya orang harmonis, dilihat masalahnya apa, dikasih nasihat. Bukan kita menghakimi, tapi kita memberi nasihat kepada anak. Saya masih kecil aja. Ya kuliah dulu Pak. Saya juga anak masih kecil, tapi kita butuh terima seperti ini. Karena suatu saat kita pasti punya mantu. Dilihat hubungan anak kita dengan istrinya seperti apa, dengan suami seperti apa. Seperti tadi, soal perhatian ini hubungannya antara anak dan Fatimah. Perhatian dalam masalah apa? Pekerjaan suami juga melihat, pekerjaan suami anaknya juga melihat. Dengan punya anak perempuan, nikah sama laki-laki. Jadi ini gambarnya apa sih tujuannya? Gambarnya kerjanya mana? Juga. Nah, ya. Kesannya apa? Kayaknya kok gue
menyambut suaminya. Kalau suami, kalau anak kita laki-laki gimana perlakuannya kepada istrinya? Apakah sudah benar atau tidak? Tidak masalah kita memberikan nasihat kepada anak-anak dalam rangka saling menasihati dalam kebaikan dan tetap ini. Kemudian berikutnya tentang muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak beliau adalah sikap beliau itu luar biasa, atau sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masya Allah sekali ketika menghadapi perselisihan rumah tangga putrinya antara Ali dan Fatimah. Itu tidak akur terus, canong, bocah, ini anak muda, dua anak muda. Ali masih muda, Fatimah juga masih muda. Jangan disangka, mulus terus rumah tangganya. Tidak. Dikisahkan dari Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala dia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi rumahnya Fatimah. Biasanya ketika mendatangi itu Ali di rumah. Ini kok Ali gak di rumah? Dia bertanya, di mana sepupumu? Aina ibu Amiki? Aina ibu Amiki? Di mana sepupu? Tapi tidak mengatakan di mana suami, karena ini pasti ada masalah. Fatimah menjawab, tadi ada sesuatu antara aku dengan dia. Lalu dia marah dan keluar dari rumah. Marah dan keluar. Kayak gini kan? Kalau sudah marah sama istri jangan di rumah. Metu. Biar apa? Biar reda. Ya kan? Keluar dari rumah. Saya atur. Balik kau bilang 2 hari setelah itu dicari ya, dicari lama-lama. Pokoknya keluar dari rumah agar apa? Ini ganti suasana. Suasana biar sedikit melupakan masalah. Tapi kalau sudah reda masalahnya balik. Kenapa? Orang kalau marah biasanya khawatir ngomongnya tidak berlaku yang tidak menyenangkan. Tapi dia ketika sudah sadar menyesal dengan apa yang dia ucapkan, menyesal dengan apa yang dia berbuat. Usaha atau marah keluar seperti Ali dan Abi Thalib. Maka ketika melihat Ali tidak di rumah, Nabi meminta seorang untuk mencarinya. Dicarilah Ali ternyata di masjid. Berarti kita yang lagi jaga aja mengemas masjid, sholat duha, ngaji, tapi juga ketika bukan berarti kalau sedang di masjid anda istri ada masalah dulu, dia tidak seperti itu. Nabi itu mendatangi Ali ketika beliau di masjid. Ali saat itu tertidur dan ini apa? Bajunya tersingkap sehingga punggungnya dipenuhi dengan debu. Ya kan? Dengan debu karena masih Nabi ketika itu belum ada keramiknya, masih berupa tanah. Nabi mengatakan kepada Ali, bangunlah wahai Abu Turab. Abu Turab. Nah, Turab itu anak kedua. Abu Turab, orang yang berdebu, seperti itulah. Aslinya Ali itu namanya Abu Hasan, bapaknya Hasan. Tapi Nabi SAW karena bersikap lembut kepada Ali, Nabi memanggil Abu Turab. Bangunlah wahai Abu Turab. Ini mertua itu tidak masalah. Atau seharusnya seperti ini, ketika suami dan istri ada masalah, tidak buru-buru menyalahkan, tidak buru-buru bertanya tentang masalah ini apa, cari juga yang tidak seperti ini, ya kan? Tapi membaiki mantunya terlebih dahulu, bersikap lembut, barangkali nanti masalah itu ada yang dengan didiamkan hilang sendiri. Ya. Masalah itu kadang seperti makanan. Makanan kalau masih panas itu dimakan mereka. Dimakan itu penyakit kan panas. Tunggu dingin terlebih dahulu, baru enak dimakan.
beliau akan memilih untuk menenangkan Ali dengan penuh kelembutan, bahkan memberikan julukan yang penuh dengan keakraban. Karena itu Abu Tur, kan? Abu Tur ini ternyata disenangi oleh Ali bin Abi Thalib. Nama panggilannya. Apa yang kita petik dari kisahnya Nabi dengan Ali dan Fatimah ini? Jangan sampai orang tua ikut campur berlebihan dalam urusan rumah tangga anaknya. Tidak boleh berlebihan. Khawatir malah memperbesar masalah. Apalagi sampai membela salah satu dengan pembelaan yang buta. Iki anakku, bener apa salah? Tak bela. Seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap terbaik adalah menenangkan, menasehati, dan menjaga hubungan baik dengan menantu. Bukan malah tambah musuhan atau menambah emosi orang yang sedang berselisih. Kemudian pelajaran berikutnya, terkadang meninggalkan rumah sebentar ketika marah itu lebih baik agar tidak terjadi hal yang buruk. Pelajaran berikutnya, Fatimah ketika ada perselisihan dengan Ali tetap tinggal di rumahnya, tidak langsung pulang ke rumah bapaknya atau mengaku kepada bapaknya. Ini menunjukkan ternyata Fatimah walaupun masih muda, dia pada bisa sudah bisa berpikir matang, tidak buru-buru pergi ke rumah bapaknya. Ada rumahnya Nabi ketika dekat, tidak buru-buru cerita ayahanda masih alim seperti ini, tapi dia penting menyimak permasalahannya, tidak diceritakan. Nah, ini pelajaran penting bagi kehidupan rumah tangga. Jangan hobi cerita masalah rumah tangga keluar. Yang mendengar itu kadang tidak memberikan solusi, malah jangan ceploki. Apalagi sampai cerita masalah rumah tangga melalui media sosial, walaupun dengan isyarat-isyarat, walaupun dengan menceritakan mungkin nilai yang baik hukum, pasti orang akan bertanya-tanya, ada apa kok statusnya seperti ini? Mestinya ada permasalahan rumah tangga. Jangan sampai seperti itu bagi laki-laki. Perempuan juga jangan sampai seperti itu. Kalau ada masalah rumah tangga, itu orang selesaikan kalau berbagi masalah, berbagilah dengan orang yang tepat yang bisa menyelesaikan masalah dan tidak berbanyak masalah. Kemudian belum pakai sedikit lagi. Nabi SAW itu memuliakan putri-putri. Kalau dia punya anak, dimuliakan. Caranya seperti apa? Di antara caranya, Nabi SAW ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu berkata, "Ma'aitu ahada asbah samtan wa da'lan wa hadiyan bi Rasulillah fi qiyamiha wa qu'udiha min Fatimah bi Rasulillah." Saya belum pernah melihat orang yang lebih mirip cara berjalannya, tingkah lakunya, sikapnya, cara duduknya, pokoknya mirip dengan Nabi SAW dibandingkan Fatimah. Fatimah ketika datang masuk menemui Nabi SAW dan ketika itu beliau sudah di rumah, sedang duduk bersama istrinya. Apa yang Nabi SAW lakukan? Beliau berdiri, beliau sambut Fatimah, beliau cium keningnya Fatimah, kemudian dudukkan di tempat duduk beliau. Artinya sambutan yang super hangat untuk anaknya. Padahal anaknya rumahnya dekat, bukan jauh. Dan begitu pula kemudian mau buka silakan.
kehadiran itu berharga bagi orang tua. Beda kalau seandainya datang cuma nggak ada apa namanya senyum yang lebar, nggak ada ucapan selamat datang yang masya Allah, nggak ada kata-kata kangennya, itu beda sekali. Dan memasukkan kebahagiaan kepada orang itu beda. Memasukkan rasa bahagia kepada hati seseorang itu adalah apalagi itu anak kita, apalagi itu memang karya prakat kita. Allahu ta'ala. Oke, ini beberapa pelajaran kita di malam ini. Kita akan lanjutkan di malam berikutnya lagi, insyaallah. Ya, sedikit mohon sabar, saya juga sabar dalam kembali sedikit kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tentunya juga semoga dengan belajar